Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Nanti dicek gitu kan ya. Kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Oke, Pers. silahkan. Nggak masalah. Dan kita tentu tidak ingin pers kita yang sudah merdeka ini kembali terkekang. Tentu kita tidak inginkan. Kalau wartawan sedikit-sedikit membuat berita, mengkritik, sedikit-sedikit bertanya dilaporkan. Sedikit-sedikit bertanya dilaporkan. Bagaimana nanti wartawan membuat berita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga pemimpin kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar di dalam memimpin kita. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Nanti dicek gitu kan ya. Kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Oke, Pers. silahkan. Nggak masalah. Ya pasti. Oke, iya. Pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari ini juga, saya tentu akan laporkan Anda. Jadi kenapa? Untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? Coba. Sahabat BN, kita memang tercengang melihat apa yang dilakukan oleh tim sukses Prabowo Subianto ini sampai begitu dengan nada, kalau kita lihat memang nada keras katakanlah begitu, atau mohon maaf kalau kita sebut mengancam akan melaporkan host CNNT Indonesia ini ke Dewan Pers gara-gara dia bertanya tentang dukungan yang diberikan oleh ribuan aparat desa di saat berlangsung acara Selaknas Desa Bersatu di Gelora Bung Karno hari Minggu kemarin. Ini menimbulkan ketakutan tentunya kepada para wartawan. Kalau tidak takut, paling tidak menimbulkan kekhawatiran. Kalau nanti Prabowo menjadi presiden, jangan-jangan kembali pers terkekang. Ini menakutkan sekali. Dan perjuangan untuk menciptakan kemerdekaan pers dari keterkekangan selama 32 tahun di era Orde Baru bukanlah perjuangan yang mudah dulunya. Saya sebagai salah seorang wartawan di era Orde Baru dulu, waduh merasakan dijemput malam, digertak-gertak, diancam-ancam, ditelepon dengan nada bengis ketika sedikit saja berita kita mengkritik penguasa. Sekarang tentu kita takut kalau itu kembali terjadi lagi. Ini kita melihat, waduh, sampai akan melaporkan host. Dan itu diucapkan di dalam acara wawancara itu. Sungguh ini mengerikan sekali. Kalau boleh kita menyarankan, agaknya tim sukses dari Pak Prabowo ini agak sedikit adem, agak sedikit mampu menahan emosi, karena kita melihat Pak Prabowo orangnya agak suka emosi juga. Seperti tayangan yang kita lihat di sini. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Saya ingin menanggapi slide yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju
kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju saya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan sama mau ngasih pancing, itu yang penting Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh, itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang disampaikan Bapak akan berhasil. Nah, tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Itu kalau kurang-kurang kuat mentalnya bisa down itu. Untung saja Pak Kiai ini saya lihat mentalnya kuat. Begitu didekati Pak Prabowo dengan suara agak keras dan kata-kata yang kelihatannya keras juga, dia bisa dengan tenang menghadapi. Coba kalau ini terjadi pada rakyat biasa yang di bawah level Pak Kiai ini, mentalnya, cara berpikirnya, ini bahaya ini. Ya. Dan pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami di studio mantan anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212 Usama Hisyam. Selamat malam Pak Usama. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usama telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin menanyakan soal cerita yang kemudian Anda tuliskan melalui obsession.com pertama kali pada tanggal 17 Desember kemarin. Saya ingin Anda menceritakan kembali kronologi yang pada waktu itu Anda lihat dan Anda dengar pada saat Anda mengatakan bahwa Prabowo meninju ya Pak ya. Saya ingin memastikan lagi, meninju meja sampai dengan 5 kali di hadapan ulama. Itu seperti apa ceritanya? Ya, sebetulnya substansi yang ingin saya tulis bukan itu, tetapi yang viral justru masalah itu ya, yang jadi bahasan. Substansi yang ingin saya sampaikan sebenarnya mengapa saya mundur dari Persaudaraan Alumni 212. Ada kaitannya dengan peristiwa itu? Ada kaitannya sebetulnya, karena sebelumnya ada tim ses dari Pak Prabowo yang menulis melakukan apalagi pembunuhan karakter kepada saya, seakan-akan saya mundur dari PA 212 karena ada hal-hal negatif lah. Artinya karena masalah saya menerima duit dari pihak tertentu sehingga saya mundur. Padahal jadi itu sama sekali tidak benar. Jadi sehingga saya meluruskan itu dengan tulisan itu. Proses itulah yang kemudian menjadi viral. Dan proses itu Anda ceritakan sedemikian apa adanya. Apa adanya. Jadi apa adanya itu seperti apa? Setelah sholat maghrib, habis makan malam, Pak Prabowo dihadirkan. Langsung masuk bahas. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu. Apa? Marah. Marah. Ya, Anda tahunya dia marah seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia buka dengan kalimat begini Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari. Karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Ya saya nggak tahu siapa yang itu tidak disteril. Oleh sebab itu saya sebetulnya malas. Tapi saya pikir ini sudah era demokrasi, era digital, sudahlah. Karena ini harus kita hadapi pemilihan presiden, ya saya dah hadir untuk menyampaikan presentasi program sesuai dengan undangan dari Dewan Penasehat. Ya, lalu marahnya gimana? Tiba-tiba dia mengatakan, tetapi ini saya mau sampaikan depan ulama, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia menunjukkan, bung, saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bung, saya memang bukan lulusan pondok pesantren, bukan lulusan madrasah seperti saudara-saudara sekalian. Bung, tetapi ingat saya tidak pernah berkhianat dan tidak pernah terhadap agama Islam. Buang. Itu posisinya meninju. Meninju, bukan menggebrak. Bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan. Iya, mengepalkan dari atas ke bawah. Dan Kiai siapa? Yang Bondowoso almarhum ini sebelah kanan, Kiai Maksum. Itu semua yang hadir di situ ulama semua ya? Ulama sama tokoh-tokoh pergerakan. Di samping kirinya Kiai Haji Profesor ini Amin Rais, Kiai Haji Misbahul Anam.
Bayangkan itu sampai meninju meja begitu. Ini memang menakutkan sekali apa yang terjadi 4 tahun lalu ini. Yang namanya rakyat, ibarat orang punya anak banyak, 275 juta lebih, atau katakan sekarang 280 juta, kalau pemimpinnya pemarah, tentu repot juga jadinya. Sebab yang namanya rakyat suka banyak ragamnya, banyak tingkahnya. Yang si A begini perangainya, yang si B begini. Ada rakyat ini yang penakut, ada rakyat ini yang bagak, ada rakyat ini yang suka nurut, ada rakyat yang suka mengkritik, yang suka memprotes. Kalau bagi rakyat yang penurut, tentu oke-oke saja. Tetapi bagi rakyat yang suka protes, yang suka mengkritik, bahaya ini. Yang diinginkan oleh rakyat itu pemimpinnya yang penyabar, pemimpinnya yang benar-benar mampu menyelami hati rakyatnya, yang sayang kepada rakyatnya, dan yang benar-benar ikhlas dia nanti bekerja untuk rakyatnya. Ini. Kalau pemimpin pemarah yang kita dapatkan, bagaimana kita mengusul, bagaimana kita mengajukan permintaan. Sebab di Indonesia ini sampai sekarang pada umumnya, kalau datang pejabat ke tengah-tengah masyarakat, itu yang dikemukakan itu daftar permintaan semua itu. Sulit yang solusi. Yang banyak itu daftar permintaan. Coba lihat, bukan daftar solusi. Solusi diserahkannya kepada pemimpinnya untuk mencarikannya. Bukan dia. Dia yang tahunya hanya memberikan permintaan. Kalau pemimpinnya pemarah, minta terus. Jadi, memang sekali lagi, ini agaknya kita sesalkan apa yang terjadi di CNN Indonesia ini. Mungkin ada di antara kita yang memunculkan pertanyaan, apakah sekarang ini tim sukses dari Prabowo ini benar-benar telah yakin 100% Prabowo ini akan memenangkan Pilpres nanti. Tapi untuk diingat, Allah Maha Penentu. Allah Maha Kuasa. Dalam tempo sedetik, Allah bisa memutar keadaan. Jadi jangan coba-coba ada terlintas di hati mendahului Allah. Sekarang bola masih bundar. Belum bisa satu orang pun atau satu pasang calon pun yang memastikan bahwa dia yang akan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Kita kadang-kadang geli juga melihat para jubir-jubir yang bicara televisi itu, yang mengatakan 1 kali putaran kami menang. Kami 1 kali putaran menang. Memangnya suara rakyat ini semudah itu diatur-aturnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.